Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini terlebih dahulu. Kamu teh memang agamanya Kristen? Iya. Kristen apa? Maksudnya buka aja, jauhan, jaga jarak, bukan muslim. Nah, Kristennya Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Suryana Islam. Orang mana Pak dia? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu? Jarang sih Pak, soalnya kan saya jarang kesana. Kamu diakui sebagai anak sama bapak kamu? Diakui, cuman kan Bapak sekarang juga usahanya bangkrut. Jadi Tapi diakui sebagai anak. diakui. Di akte kelahirannya ada. Di akte kelahiran ada, cuman di kakak enggak, kan udah punya keluarga baru. Bukan, akte kelahiran kamu BIN-nya Suryana. Ini Suryana. Ada aktenya. Jangan-jangan kamu nggak diakui, soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui Pak. Siapa? Deborah. Deborah teh ya. Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu banyak jerawatnya? Iya. Oh. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan bapak sama mama cerainya itu gara-gara mama pindah agama. Bapak sama mama cerai gara-gara mama pindah agama. Iya. Terus? Dari pihak bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh cerai. Bahwa ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. Kecuali bapak, kalau bapak masih kesannya sih setuju-setuju aja gitu. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Nah, dalam bapak. keadaan cerai itu hamil. Ya. Emang hamilnya oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui. Karena takut ya dapat warisan kali. Oh. Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti? Iya, bapaknya Adiknya? Suryana. Masih? Akte ya. Masih? Berarti diakui dong secara negara? Kalau lihat secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama Suryana. jadi itu Deborah itu aktenya anak ke satu Oh, jadi anak ke satu dari bapak tiri? ya dari enggak Karena namanya bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bintinya, bin Suryana. Suryana yang mana? Yang ini yang bapak saya. Bapak asli? Iya. Tapi di situnya jadi anak ke satu bukan Kenapa anak. dicabut masukin anak ke satu? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu Pak. Oh, sedih juga keluarga kamu perjalanan hidupnya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Cicalengka. Pulang kota Cicalengka, seru banget. Aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini di Jatiluhur merantau ke Jatiluhur sama nenek. orang tua. Iya. Ketemulah sama bapak yang orang Jatiluhur. Iya. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir ikan. Oh, supir. Suka ngutin ikan Iya. dari Jatiluhur ke Lampung. Iya, ke Ke Jakarta. Jakarta. Kadang pernah ke Lampung, Sama dengan si Dadala nasibnya. Iya. Berarti pernah mampir dong ke tempat yang itu, yang minum kopi 300.000 dulu waktu itu. Iya, bisa jadi. Dadala suka gitu katanya ceritanya. Pertanyaan saya, ya ini mah karena kalau beragama pribadi ya. Iya. Ibumu tuh jadi pindah jadi Kristen ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia, Oh, pernah jadi TKW. mama teh pernah kerja di Malaysia, jadi TKI. Terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Ya Buddha. Buddha, kamu mah. Iya, Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina, bukan? Bukan. Asli orang Sunda. Orang Sunda ya. Ayo Masih putih, kali. Hah? putih ikut ke Dari siapa? Bandung Garut kan putih. Kata siapa gitu nyeroba kamu teh. Kalau dirawat ikut ke siapa? Bapak. Oh, dirawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya Buddha. Iya. Nah, terus Terus mama tuh ada semacam tragedi gitu ya, ininya tuh gendang lingkanya pecah. gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Iya, Jadi asisten rumah tangga di Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Didoain sama anaknya majikan. Gendang telinganya itu pecah. Iya. Kemudian
bakal tuli permanen kata Banda. Kemudian Kemudian anaknya majikan itu Kristen. anaknya majikan Kristen. Terus Dibawa ke gereja, didoain, sembuh. oh dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Akhirnya Mama mau pelajari, kan dikasih Alkitab. Pelajari itu kan waktu saya umur, kalau nggak salah 3 tahun mau pergi. Jadi pas kelas saya mau masuk kelas 1 SD, mau pulang, saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah baru masuk di sini. oh jadi dia pulang dulu. Iya, pulang. Dia pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh di sini pelajari kitab. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari kitab terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Jadi itu Oh 4 tahun setelah kejadian dia pindah agama, ya kan? Sampai sekarang. sampai sekarang. Nah kan itu Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini videonya lagi viral ya, ataupun lagi ramai diperbincangkan, terutama di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, perihal kesaksian dari siapa namanya di sini ya, Kak Yanti ya, kepada Pak Deddy Mulyadi mengenai dia yang sekarang adalah menganut agama Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus, dan ternyata ini bermula juga dari mamanya yang seperti tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, yang gendang telinganya ada pecah katanya, lalu menurut dokter ataupun menurut medis itu bakalan tidak bisa mendengar ya selamanya ataupun sifatnya permanen, dan ternyata ketika itu didoakan oleh anak dari majikannya. Nah teman-teman, ini kita ingat ya, tadi dalam alur ceritanya itu kan bos dari mamanya ketika kerja di Malaysia itu adalah seorang yang menganut agama Buddha, tetapi anak dari bosnya ini adalah seorang yang beragama Kristen. Lalu kemudian anak inilah yang kemudian membawa ibu dari Kayanti ini ke gereja, dan ternyata ketika didoakan di gereja pada akhirnya ia mengalami kesembuhan. Amin. Nah menariknya teman-teman sekalian, jadi ibu ini berpindah agama itu tidak terbawa suasana yang emosional ya, karena sudah disembuhkan Tuhan lalu kemudian langsung pindah Kristen. Tadi dijelaskan di bagian akhir bahwa dia berpindah agama ke Kristen itu membutuhkan 4 tahun setelah ia disembuhkan oleh Tuhan, karena selama 4 tahun itu ia belajar perihal kekristenan, dan pada akhirnya pada tahun yang keempat dia memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan itu sampai sekarang. Nah luar biasa teman-teman. Nah artinya hal ini pun juga menjadi jawaban dari segala tudingan ya, dari berbagai macam opini ya perihal katanya kekristenan itu suka kasih Indomie dan segala macamnya. Teman-teman mungkin masih ingat ya, bahkan kalau saya lihat ya di video-video kita sebelumnya itu kadang-kadang ada komentar ya yang kemudian membahas perihal wah ini kalau di Kristen ada Indomie dan segala macamnya. Nah itu memang yang selama ini kerap kali disampaikan oleh mereka-mereka yang sepertinya mungkin tidak senang ya dengan Kristen. Tetapi satu hal yang saya secara pribadi mau sampaikan juga perihal Pak Deddy Mulyadi ini, beliau ini sosok yang bisa menerima dan menghormati perbedaannya. Kenapa saya katakan begitu teman-teman? Saya jadi ingat ya, mungkin tahun berapa ya, teman-teman masih ingat ya, sekitar tahun 2018 ke bawah ya, kan dulu ada seorang yang viral juga itu ya, seorang dari keluarga yang non-Kristen, lalu kemudian ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian ia memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau tidak salah namanya itu adalah Fitri atau siapa ya, saya lupa teman-teman namanya, tapi itu kemudian menjadi viral. Bahkan juga pernah ya diulas oleh Mas Ade Armando, karena pihak keluarga tidak berterima perihal keputusannya yang menjadi Kristen. Bahkan juga teman-teman, ini sampai melibatkan banyak pihak ya, sampai melibatkan banyak pihak, makanya kemudian banyak sekali yang membahas. Bahkan hal itu ya ramai bukan hanya lagi di kabupaten, bukan hanya di provinsinya, tetapi bahkan ya hampir-hampir se-Indonesia mungkin ya, terutama yang aktif di media sosial itu mengetahui perihal kejadian itu, yang mana dia berasal dari keluarga non-Kristen, keluarga besarnya non-Kristen, lalu kemudian punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya ia memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah waktu itu kan dia kan nggak bisa leluasa, jadi itu kan menjadi viral ya, dia bikin kesaksian, lalu kemudian bahkan juga mengalami berbagai macam hal, tantangan dan segala macamnya. Tapi beberapa sekitar tahun berapa ya teman-teman ya, sekitar tahun 2022-23 yang lalu itu saya sempat lihat lagi videonya
bertemu dengan Bang Pendi. Teman-teman tahu ya, yang ini ya, Bang Pendi dari Aceh, yang Injil Habaget ya. Jadi beliau juga bertemu dengan kakak ini ya, kakak ini yang pada akhirnya ternyata dia dalam keadaan sehat dan juga beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini mengingatkan saya perihal respon ataupun sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi perihal ya Kak Yanti ini yang sudah berpindah agama. Tetapi Kang Deddy tetap ya dalam penjelasannya, dalam dialognya dengan Kak Yanti ini menunjukkan ya sikap respek, sikap hormat, dan nampaknya dari mimik wajah, dari gestur tubuh yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi tidak ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman perihal Kak Yanti ini yang sebelumnya dari non-Kristen sekarang sudah menjadi seorang Kristen. Nah, ini kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Karena saya yakin beliau sebagaimana juga tadi diuraikan bahwa hal beragama itu kan hal pribadi ya. Jadi kalaupun kemudian seperti Kak Yanti ini dan juga ibundanya yang sudah memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya itu kan hak dari mereka-mereka yang bersangkutan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, pada beberapa waktu belakangan pun juga saya sempat lihat ya perihal penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman bisa melihat ya di video kita sebelumnya itu, bahkan waktu bulan Desember kemarin ya, akhir tahun 2024, Kang Deddy Mulyadi ini juga sempat ya hadir di sebuah gereja untuk mengecek perihal pelaksanaan kegiatan peribadatan Natal, dan bahkan beliau juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya beberapa hal perihal momen Natal. Dan di dalam penjelasannya Kang Deddy Mulyadi ini menjelaskan bahwa hal beragama ini haruslah dijamin oleh negara, dan itu hak tiap individu yang ada di bangsa kita Indonesia. Dan beliau juga menekankan bahwa sebenarnya ya nilai yang paling dan tidak boleh dilupakan apapun agamanya itu adalah nilai-nilai cinta kasih kepada sesama dan juga kepada lingkungan. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga ya pemimpin seperti ini ya, pemimpin seperti ini semakin banyak di bangsa kita Indonesia, dan supaya kehidupan beragama, kehidupan toleransi, kehidupan kebinekaan di bangsa kita ini selalu dirawat, terjaga, dan juga berkembang, bertumbuh subur. Nah, itu penting sekali ya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan diuraikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan juga untuk Kak Yanti dan ibundanya, Tuhan yang terus memberkati, memimpin, melindungi, memberikan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, supaya apapun situasinya, persoalan kehidupan apapun itu selalu berharap, dan Tuhan pasti akan tolong. Sebagaimana yang Alkitab katakan, barang siapa yang mencari akan mendapat, barang siapa yang meminta akan diberi, dan juga barang siapa yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua kawan-kawan. Tapi jangan lupa kawan-kawan semua, kita juga terus doakan saudara-saudara kita, karena perihal intoleransi di bangsa ini masih terjadi di beberapa daerah. Jadi mari terus harapkan yang terbaik, supaya saudara-saudara kita yang gerejanya masih sulit perizinannya, masih sulit untuk dipakai gedungnya, ataupun kemudian mengenai ya saudara-saudara kita yang juga sedang bergumul perihal perizinan dan segala macamnya, untuk bisa bebas dan aman, nyaman, tanpa intimidasi dalam hal beribadah. Tuhan yang tolong, dan supaya pemerintah yang ada ini sekarang ya, Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan wapresnya Pak Gibran, supaya mereka memberikan perhatian perihal keberagaman, terutama dalam hal kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia. Terima kasih kawan-kawan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan kita sudah melewati Jumat Agung ya, ada Kamis Abu, Jumat Agung, ini sudah hari Sabtu teman-teman. Besok kita akan merayakan Paskah, dan Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya. Yakinlah hal beragama ini kan yang tidak boleh kita lupakan, bahwa tujuannya apa, mau ngapain. Tentu saja salah satu yang paling mendasar adalah keyakinan perihal keselamatan, dan Alkitab katakan keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus. Itu adalah anugerah Allah yang dikerjakan oleh firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Tuhan memberkati, menyertai kita semua.